Pernah nggak sih lo nonton film action, terus ada adegan kejar-kejaran pesawat tempur yang keren banget? Suaranya menggelegar, manuvernya bikin deg-degan, terus nembakin rudal kemana-mana. Tapi bayangin ada versi nyatanya yang lebih gahar lagi. Kenalin, namanya F-15EX Eagle II. Pesawat ini sebenarnya bukan barang baru dari nol. Anggap aja kayak mobil klasik yang di-upgrade total. Dikasih mesin baru, interior mewah, plus sistem audio paling canggih. F-15EX adalah evolusi dari F-15 Eagle yang legendaris. Dipols habis-habisan buat langit modern. USEF butuh pesawat andal untuk banyak tugas, tapi nggak mau kantong bolong-bolong amat. Mereka udah punya F-35 super canggih tapi mahal. F-15EX muncul sebagai solusi, bukan gantiin F-35, tapi bantuin sebagai truk rudal terbang. Dia bisa bawa senjata lebih banyak, terbang lebih jauh, dan biaya operasi lebih masuk akal. Awalnya banyak skeptis, ngapain ngidupin platform lama? Tapi insinyur Boeing punya jawaban. Mereka bilang, kelihatan, gak apa-apa. Yang penting kita siap dengan segudang senjata. Daripada ngumpet, mending pamer kekuatan. Lihat dua dunia ini jadi satu. Desain lawas terbukti, teknologi baru tersembunyi di dalamnya. Oke, sekarang kita bedah satu persatu apa yang bikin F-15EX spesial. Salah satu keunggulan utamanya ada di bagian otaknya. F-15EX punya sistem Open Mission Systems. Singkatnya, otak yang bisa diupdate seperti smartphone. Anggap aja seperti Android Thai iPhone, tinggal install aplikasi baru atau update software. Para teknisi bisa pasang sensor atau software baru tanpa ngoprek sistem dari nol. Semua bisa dilakukan cepat dan murah. Ini bikin pesawat future-proof. Ini alasan Pentagon tertarik, investasi yang bisa awet tanpa beli pesawat baru cepat-cepat. Selain otak, mata F-15X juga tajam. Radar IPJ-82 ESA. ESA bisa melacak banyak target sekaligus, udara, darat, laut dari jarak jauh. Radar ini juga bisa bantu pesawat lain berbagi data target, jadi semacam mata-mata di udara. Sensor fusion olah data cepat bagi situasi ke wingman atau markas darat, krusial di perang berbasis data. Jadi pilot dapat pesawat pinter yang otaknya bisa terus di-upgrade, efisien, dan adaptif. Sekarang kita bahas bagian paling seru, senjata dan kecepatan. Sekarang kita ngomongin bagian paling seru, senjata dan kecepatan. Kalau F-15EX ikut tawuran, dia bakal jadi yang bawa senjata paling banyak. Serius. Julukannya Missile Truck. Secara teori bisa bawa sampai 12 rudal udara ke udara. Ada konfigurasi sampai 22. Bayangin satu pesawat bisa luncurin sebanyak itu. Musuh pasti mikir dua kali. Bukan cuma jumlah, ada AIM-120 AMRAAM untuk duel udara, bom pintar JDAM, bom laser, dan bahkan persiapan untuk rudal hipersonik di masa depan. Rudal hipersonik, sekitar Mach 5, itu level lain. Fleksibilitas ini bikin dia serbaguna. Patroli, pengebom, superioritas udara, kayak atlet dekatlon di langit. Urusan kecepatan juga bukan main. Ditenagai dua mesin GE F-110, lebih dari Mach 25, sekitar 3.000 km per jam. Terbang jauh, endurance tinggi, Jakarta ke Surabaya dalam hitungan menit jika dioptimalkan. Datang cepat, beresin misi, keluar cepat, platform yang tangguh. Kekuatan mentah dipadu teknologi, stabil, bisa diandalkan, bawa beban berat. Melepaskan badai api ke arah musuh, penegak aturan di langit. Tapi semua itu datangan harga. Yuk, kita bahas sisi gelapnya. Setelah muji-muji, sekarang waktunya ngomongin sisi gelapnya. Harga. Dipasarkan sebagai alternatif lebih hemat dibanding F-35. Tapi hemat di militer bukan selalu hemat buat publik. Harga unit sekitar 80 juta dolar AS atau sekitar 1,2 triliun rupiah per pesawat. Itu baru pesawatnya doang, belum termasuk biaya lain. Biaya tambahan, pelatihan pilot, butuh ratusan jam per pilot. Perawatan, suku cadang, persediaan, semua nambah biaya seumur hidup pesawat ini. Beberapa laporan, sekitar 29.000 USD per jam terbang, kira-kira 50 juta rupiah per jam. Pilot butuh ratusan jam, punya skuadron, artinya miara naga pengeluaran besar. Borosan bahan bakar, logistik rumit, beban berat untuk anggaran negara. Sering diperdebatkan oleh politisi dan pengamat anggaran. Dengan uang segitu bisa bangun sekolah, rumah sakit, jadi dilema antara keamanan dan pelayanan publik. Harga beli mungkin bersaing, tapi total cost of ownership bisa jebakan. Sekarang kita bahas kelemahan yang kerap dikritik. Kekurangan yang sering dikritik adalah soal stealth. Kemampuan menghilang dari radar. Pertarungan sering dimulai di gelombang radar. Siapa deteksi duluan, dia menang. Pesawat generasi kelima seperti F-35, F-22 dirancang untuk sulit dideteksi. Mereka seperti ninja di udara. F-15X bukan ninja. Bodinya besar, dua sirip vertikal, banyak sudut yang memantulkan radar.
Radar cross-section F-13X jauh lebih besar daripada pesawat siluman, jadi lebih mudah dideteksi. Itu bikin dia target lebih rentan, terutama di wilayah dengan pertahanan udara ketat. Boeing sudah usaha kurangi jejak radar dengan modifikasi dan material baru. Ada juga sistem perang elektronik untuk ngejam radar musuh. Tapi tetap tidak setara dengan pesawat yang dari awal dibuat stealth. Ibarat modif Mi-Bus jadi sporty tetap bukan F-1. Karena itu, peran F-13EX lebih spesifik. Gelombang kedua serangan atau operasi di wilayah yang udah relatif aman. Kritikus bertanya, kenapa beli pesawat mahal kalau dari sisi siluman kalah? Ini pertaruhan taktis. Sistem AW membantu, tapi bukan pengganti stealth sejati. Risiko tetap ada di medan perang modern. Jadi di mana posisi F-15EX di antara jet-jet lain? Kalau taruh F-15AX di antara jet lain, posisinya unik. Generasi 4.5. Bukan selawas F-11, tapi juga nggak sekeren F-35 generasi kelima. Lawan F-35 F-15AX kalah di urusan siluman. Tapi menang di kecepatan, jangkauan, dan kapasitas senjata, sekaligus avionik canggih. Banding ke Su-35, keduanya 45 generasi non-siluman. Su-35 lincah, F-15AX unggul di avionik dan radar. Typhoon dan Rafale lincah untuk dogfight, F-13AX tetap juara di payload dan jangkauan. Masing-masing punya filosofi, manuver lincah versus sensor and punch jarak jauh, bukan saingan langsung, lebih partner taktis. Duet F-35 Leopard plus F-15AX penyapu rudal adalah kombinasi maut. Membandingkan jet nggak hitam putih, tergantung doktrin, kebutuhan, dan strategi. Sekarang simpulkan semua ini. Setelah ngobrol panjang, mulai pujian sampai kekurangan, pertanyaannya, worth it nggak? Jawabannya, tergantung. Kalau butuh bentang terbang untuk menjaga wilayah luas, mencegat dari jauh, dan membawa hujan rudal, F-15AX perpaduan platform lawas yang sudah teruji dengan teknologi masa kini. Ada trade-off, korbankan stealth demi payload, range, dan avionik yang bisa di-upgrade. Angkatan Udara AS melihatnya bukan pengganti F-35, tapi pelengkap kuat dalam kekuatan udara gabungan. Kelebihan, kapasitas senjata, kecepatan, jangkauan, avionik modular. Kelemahan, biaya tinggi, non-stealth. Ini langkah cerdas ke samping, bukan mundur. Pengingat, strategi menentukan pilihan. Menurut lo gimana? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.